Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai belajar mulai belajar. Adakah sesuatu yang bisa tanpa belajar? Demikian tanya seorang guru kepada murid-muridnya di suatu saat di depan kelas. Dan tidak banyak muridnya yang mampu menjawab. Pertanyaan ini termasuk kalimat retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tidak ubahnya pertanyaan, apakah api dapat membakar? Bagi kita yang belum terbiasa berkontemplasi atau merenung secara mendalam atau mengoreksi diri, pertanyaan seperti ini tidaklah menarik. Namun bagi kita yang telah dewasa, yang lebih rasional, maka justru inilah rahasia sukses hidup seseorang. Cobalah kita perhatikan kisah orang-orang sukses. Tokoh-tokoh besar, pastilah mereka golongan orang yang telah tercerahkan sehingga sadar untuk belajar dan terus belajar. Mereka telah benar-benar sadar bahwa hidup adalah proses belajar. Life is learning process. Nabi Muhammad pun memerintahkan untuk kita terus belajar, meskipun harus sampai ke negeri Cina bila memang itu diperlukan. Dan ternyata hanya orang yang ditakdirkan gagal dalam hidupnya adalah orang yang tidak butuh belajar. Hukum-hukum Tuhan, hukum alam, sunatullah mengharuskan setiap makhluk untuk belajar, terutama beradaptasi dengan lingkungan dimanapun berada. Contoh adaptasi paling nyata adalah adaptasi bahasa. Dimanapun kita berpindah-pindah, tentu kita belajar beradaptasi dengan bahasa setempat. Adaptasi adalah naluri belajar terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada semua makhluk, terutama manusia, sebab manusia dibekali dengan akal pikiran. Selama kita sadar bahwa belajar adalah proses di mana dari yang semula tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang semula gelap menjadi terang, itulah belajar. Dan itu bersifat alamiah. Alangkah sayang jika kita sebagai makhluk yang berakal melupakan hal ini. Apapun butuh belajar, termasuk bicara, berjalan, berpikir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak proses belajar, antara lain tersebut, yang paling utama adalah belajar untuk mulai belajar atau melaksanakan, mempraktekkan proses belajar itu. Dan dengan sadar pula bahwa ketika kita mulai belajar, maka kita akan banyak berjumpa, mendapati kenyataan bahwa kita akan banyak berbuat salah. Sebagaimana kita yang masih kecil belajar bersepeda, harus berkali-kali dia terjatuh untuk dapat bersepeda dengan lancar. Pepatah bijak menyatakan, siapapun yang tidak pernah salah, berarti orang tersebut tidak pernah belajar. Itu artinya dimanapun kita mulai belajar, kita harus menyiapkan mental kita untuk disalah-salahkan. Kita tidak boleh alergi dengan hal itu. Selama kita sadar belajar, maka kita disebut pelajar, yaitu orang yang selalu siap untuk menerima semua pelajaran. Sebagaimana layaknya anak sekolah, maka kita ada di sekolah kehidupan, di mana luas sekolah itu seluas bumi di mana kita berada. Dan jam pelajaran atau waktu kita belajar adalah seumur hidup kita, sejak kita bangun tidur dan berangkat untuk tidur di setiap hari. Dan materi pelajarannya adalah semua peristiwa yang kita alami. Dan jangan lupa,
Gurunya adalah kesadaran kita bahwa kita adalah murid kehidupan. Sebagai mahasiswa sekolah kehidupan, kita harus sadar bahwa secara berkala kita harus menghadapi ujian-ujian sebagai standar kelayakan untuk naik kelas atau tidak, naik derajat atau tidak. Dan perlu diingat bahwa semakin tinggi kelas kita, tentu ujiannya akan semakin sulit. Dan hanya yang benar-benar rajin belajar dan menyiapkan mental dan fisik lahir dan batin yang layak untuk menjadi juara kelas di sekolah kehidupan. Dan tentunya juaranya adalah mereka yang mampu menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Syukur adalah puncak pencapaian manusia sebagai makhluk yang dirancang untuk menjadi pengganti Tuhan dalam kehidupan ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan memperoleh kenikmatan hidup, dan siapa yang kufur akan menerima azab yang amat pedih. Ketika kita benar-benar mulai melangkah ke ranah belajar, semakin lama kita belajar, tampaklah kekurangan-kekurangan kita, kebodohan-kebodohan kita atas apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran bahwa kita sering merasa malu dengan masa lalu kita, karena kita sering bangga dengan dosa-dosa kita, dengan kekeliruan-kekeliruan kita. Memang itulah cirinya bahwa kita berada di ranah belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Inilah moto yang benar bagi para pelajar kehidupan. Jadi tidak ada gunanya bagi kita untuk sibuk menyalah-nyalahkan kesalahan orang lain. Begitu kita mulai sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, maka mulai saat itu pula proses belajar kita berhenti. Ibarat anak kecil yang terlalu sering bermain atau terlalu sering tidak pulang ke rumah sendiri, maka hal itu akan meresahkan hati orang tuanya. Dalam hal ini adalah hati nurani kita. Semakin sering kita keluar rumah, keluar dari diri pribadi kita, hati nurani kita menjadi semakin gersang, bagaikan tanaman yang kurang tersirami, atau kemarau panjang yang melanda, di mana tumbuh-tumbuhan, banyak pohon tampak layu dan mengering, atau cahaya lampu listrik yang mulai meredup, meremang, karena terlalu banyak beban pemakaian aliran listrik. Cobalah kita perhatikan apa yang ada di lingkungan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Berapa banyakkah kita jumpai orang-orang yang begitu mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Di satu sisi dia menyalahkan orang lain, di sisi yang lain dia mengagung-agungkan dirinya, memuji-muji dirinya sendiri. Itulah gambaran mereka yang tidak sadar akan arti mulai belajar, atau tidak pernah merasa ada di sekolah kehidupan. Tidak ada istilah telah selesai belajar bagi yang sadar selama kita masih hidup. Tidak ada istilah telah sampai, apalagi yang dicapai adalah kebenaran, sebab kebenaran hanya milik Tuhan yang maha sempurna. Selama kita tidak bisa lebur bersamanya, yang berarti hilangnya keakuan diri palsu, maka kebenaran yang kita temukan pastilah palsu. Sebab hilangnya aku, muncullah aku. Dan selama kita belum belajar mulai belajar, kapankah aku sejati itu dapat muncul? Padahal itulah sumber dari kedamaian hidup kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi damai. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.